Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabah Asfia Adiratna Salim Putri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal UAS mata kuliah telaah kurikulum. Soal yang pertama yaitu apa relevansi curere dengan kurikulum saat ini? Jawabannya yaitu seperti kita ketahui bahwasanya curere itu merupakan bahasa Yunani yang artinya adalah tempat untuk berpacu. Nah, di dalam curere tersebut terdapat makna filosofisnya yaitu jarak yang ditempuh seorang pelari untuk mencapai tujuannya. Nah, kurikulum juga memiliki relevansi dengan curere tersebut. Apa relevansinya yaitu jika kita ingin mencapai tujuan pendidikan, makanya kita harus memiliki seperti mata pelajaran, rancangan-rancangan yang agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai. Jadi antara curere dan juga kurikulum tentunya sangat berrelevansi. Ya, seperti yang saya katakan bahwasanya jika kita ingin dapat mencapai jarak tersebut atau tempat berpacu, kita memiliki kerangka dasar dan juga rencana dan juga mata pelajaran. Kemudian soal yang kedua yaitu asas-asas pengembangan kurikulum. Asas-asas pengembangan kurikulum yaitu ada 4. Yang pertama yaitu asas filosofis. Asas filosofis di Indonesia kita menganut Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga GBHN. Nah, di dalam pengembangan kurikulum kita tidak boleh di luar garis-garis tersebut, garis-garis filsafat tersebut. Nah, sehingga dalam pengembangan kurikulum tersebut kita sesuai dengan arah Pancasila, GBHN dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jika sudah sesuai dengan asas-asas filosofis tersebut, tentunya tujuan pendidikan akan tercapai dan juga cara-cara dan juga prosesnya akan sesuai juga dengan tujuan tersebut, dengan tujuan pendidikan. Kemudian asas yang kedua yaitu asas psikologis. Nah, asas psikologis tentunya kita berhubungan dengan siswa. Nah, bagaimana jika usia sekian, usia TK, SD, SMP atau SMA, bagaimana keadaan psikologis siswa tersebut? Misalnya jika pengembangan kurikulum di TK, siswa TK biasanya keadaan psikologisnya ia sedang menyukai lagu-lagu, bermain dan juga lain-lainnya. Nah, sehingga dalam pengembangan kurikulum TK itu tentunya juga di dalamnya terdapat banyak permainan dan juga menyanyi atau sebagainya gitu. Kemudian landasan yang selanjutnya adanya landasan sosiologis. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya pengembangan kurikulum juga harus mengikuti arus masyarakat saat itu atau misalnya terutama pada perubahan sosial masyarakat ataupun perubahan iptek sehingga uh, pengembangan kurikulum dan juga kondisi sosial masyarakat saat itu berhubungan dan juga sejalan. Kemudian asas yang terakhir yaitu asas asas organisatoris. Nah, asas organisatoris ini uh, bagaimana cara kita menyajikan pelajaran atau bahan pelajaran tersebut. Nah, di sini bukan hanya tentang metode, akan tetapi juga tentang mata pelajaran yang akan hanya dijadikan satu atau maksudnya berhubungan dengan mata pelajaran lain atau terpisah-pisah seperti itu. Nah, jika kita lihat di Indonesia saat ini di SD kita adanya kurikulum tematik ya. Kurikulum tematik ini di dalam satu tema ini terdapat berbagai macam mata pelajaran yang saling berhubungan. Nah, gitu. Jika dalam SMA atau SMK mungkin lebih menjurus sehingga adanya keterpisahan seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 3 yaitu yang saya ketahui tentang model pengembangan kurikulum garis atas bawah. Nah, dari judulnya kita akan tahu bahwasanya model pengembangan kurikulum garis atas bawah ini berarti adanya struktural. Nah, jika di Indonesia berarti kita artikan garis atasnya yaitu pemerintah pusat.
yang di sini diduduki oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian inisiatifnya dimiliki oleh Kemendikbud tersebut. Kemudian pelaksanaannya di bawahnya ada garis struktural. Nah, garis struktural ini di sini ada panitia pengarah. Panitia pengarah ini berisi kepala sekolah, pengawas pendidikan, guru-guru lain. Nah, setelah panitia pengarah ini membuat rencana, kemudian prinsip-prinsip, landasan pendidikan, tujuan pendidikan, kemudian mereka membentuk anggota kerja kelompok yang di dalamnya berisi guru-guru mata pelajaran inti ya tentunya, kemudian ahli kurikulum. Nah, setelah itu anggota kelompok kerja tersebut membuat kurikulum yang sesuai dengan uh, tadi tujuan, kemudian landasan, prinsip. Nah, setelah mereka membuat, kemudian akan dilihat akan diuji coba juga bisa oleh uh, panitia pengarah tersebut apakah sesuai atau tidak begitu. Kemudian lanjut soal ke nomor nomor 4. Alasan digantinya kurikulum 1964 ke kurikulum 1968. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwasanya kurikulum 1964 ini adalah eranya Insinyur Soekarno. Nah, di dalam kurikulum ini terdapat pancawardhana, yaitu adanya pengembangan moral, kemudian emosi, kemudian ada jasmania, keperangilan dan lainnya. Nah, di sini dititik beratkan adanya rasa karsa cipta dan lainnya. Nah, sedangkan di kurikulum 1968 ini adanya pergantian presiden yaitu pada eranya Soeharto. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya di era Insinyur Soeharto yaitu Pancasialis. Nah, di dalam kurikulum ini tentunya terdapat Pancasialis seperti itu. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwasanya alasan digantinya kurikulum 1964 dan menuju ke 1968 karena yang pertama yaitu adanya latar belakang politik karena pergantian presiden tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu karena juga tentunya sesuai asas filosofis dan juga asas sosialis. Nah, karena mengikuti perkembangan zaman, tentunya di tahun 1964 ke 1968 ini juga sudah terdapat banyak sekali perkembangan baik ilmu pengetahuan maupun teknologi maupun sosial dan lainnya. Dan yang nomor 5 yaitu apa landasan diterapkannya kurikulum 1975. Nah, sebelumnya kurikulum 1975 ini dilatar belakangi oleh adanya MBO yaitu Management by Object. Nah, dari judul ini bisa kita ketahui bahwasanya kurikulum ini menitikberatkan pada objek atau tujuan. Nah, landasan yang digunakan kurikulum 1975 ini yaitu PPSI, Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Nah, di dalam sistem ini berarti proses belajar mengajar itu diartikan sebagai suatu proses yang diarahkan untuk dapat mencapai tujuan. Nah, sistem ini berarti adanya tujuan-tujuan tersebut bersifat instruksi. Nah, antara instruksi satu dengan instruksi yang lainnya itu saling berkaitan dan juga saling berurutan. Selanjutnya yaitu yang nomor 6, karakteristik kurikulum 1984. Karakteristik yang pertama yaitu kurikulum ini dinamakan dengan CBSA. Jadi cara belajar siswa aktif. Nah, berarti dapat kita simpulkan di sini bahwasanya kurikulum ini memusatkan pada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu adanya tujuan instruksional. Nah, selanjutnya yaitu adanya pendekat pelajaran. Kemudian adanya pendidikan perjuangan sejarah bangsa. Nah, di sini sejarah-sejarah perjuangan yang dulu-dulu di sini ada banyak sekali dijelaskan. Kemudian selanjutnya yaitu guru sebelum memberi latihan atau nugas diberi pengertian terlebih dahulu sehingga murid-murid lebih paham. Kemudian yang selanjutnya yaitu
pendekatan kurikulum ini menggunakan spiral. Maksudnya yaitu jika tingkatan peserta didik semakin tinggi, misalnya dari kelas 1, 2, 3, 4 semakin ke atas, jadi materi yang diajarkan juga semakin banyak kuantitasnya. Selanjutnya yaitu nomor 7. Nah, apa saja kelemahan kurikulum KBK atau kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 ini? Yang pertama yaitu terlalu banyak beban belajar siswa, sehingga di sini banyak kritik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendekatan penguasaan materi atau content oriented. Di sini juga dirasa terlalu memberatkan siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdiri atas banyak materi dan juga pelajaran, sehingga juga memberatkan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin memasukkan isu-isu tertentu ke dalam kurikulum. Kemudian yang nomor 8 yaitu apa yang Anda ketahui tentang kurikulum bermuatan lokal. Nah, kurikulum bermuatan lokal yang saya ketahui adalah suatu kurikulum yang di dalamnya terdapat muatan lokal. Jadi muatan lokal tersebut memiliki alokasi waktu tersendiri. Nah, tujuannya untuk apa? Alokasi waktu tujuan diterapkannya kurikulum muatan lokal ini yaitu tentunya untuk melestarikan budaya setempat atau lingkungan daerahnya tersebut. Sehingga jika sekolah tersebut melaksanakan kurikulum muatan lokal, siswa-siswanya dapat mengetahui apa yang ada di daerahnya, seperti apa budaya yang ada di daerahnya, kemudian apa kekayaan yang ada di daerahnya, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu yang nomor 9. Apa saja tahapan-tahapan dalam pengembangan kurikulum? Tahap-tahapan pengembangan kurikulum yaitu yang pertama adanya studi kelayakan dan juga studi bahan. Studi kelayakan dan juga studi kebutuhan. Nah, di sini berarti si pengembang kurikulum tersebut membuat analisis di lapangan, kemudian merumuskan apa saja yang perlu dibutuhkan dan juga merumuskan pertimbangannya. Kemudian yang kedua yaitu menyusun konsep awal kurikulum. Nah, di sini berarti si pengembang kurikulum membuat isi, tujuan, strategi berdasarkan pola kurikulum yang ada. Kemudian yang selanjutnya atau yang nomor 3 yaitu pengembangan rencana kurikulum. Nah, setelah tadi dibuat isi, tujuan, strategi, kemudian si pengembang kurikulum ini membuat silabus, kemudian pengembangan materi, bahan ajar, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adanya uji coba di lapangan. Nah, setelah tadi sudah dibuat kurikulumnya, kemudian diuji cobakan ke sekolah. Nah, dari situ si pengembang kurikulum bisa melihat apakah tingkat keberhasilannya berapa, kemudian apakah ada hambatan-hambatannya atau tidak. Nah, selanjutnya setelah diuji cobakan, kemudian diterapkan di setiap sekolah. Nah, ini di sini terdiri atas 2 tahap juga. Tahap yang pertama yaitu diterapkan di beberapa sekolah terlebih dahulu atau dengan sampel yang lebih luas. Kemudian yang selanjutnya yaitu diterapkan kepada seluruh sekolah di setiap satuan pendidikan. Nah, setelah itu adanya penilaian dan juga dinilai apakah kurikulum tersebut sudah bagus atau tidak, atau ada hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya tahapan yang terakhir adalah adanya tahapan perbaikan. Nah, dari tahapan penilaian tadi, si pengembang kurikulum dapat mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja hambatan-hambatannya, bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu nomor 10, apa yang Anda ketahui tentang sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata yaitu sekolah yang menganut atau menerapkan kurikulum yang berwawasan lingkungan. Nah, jadi di sekolah tersebut ada banyak, misalnya adanya penghijauan, penanaman pohon, kemudian dan lain sebagainya agar sekolah tersebut bisa lebih asyik untuk belajar dan juga lebih asri. Nah, sehingga proses belajar mengajar juga semakin enak dan lebih baik.
Selain itu, kurikulum Adiwiyata juga bertujuan untuk melaksanakan program berkelanjutan. Terima kasih.